Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi bersama saya di Rahmat Iskandar. Cukup lama kemarin vakum ya, hampir 2 minggu saya tidak ngisi konten di YouTube channel ada Rahmat Iskandar, berbagi programming, penelitian, tip and trick, judulnya IT, perguruan tinggi. Oke, di pertemuan ini saya ingin sharing ini buat teman-teman. Saya ingin sharing kita akan membuat suatu eh, poligon ya, poligon hutan kota di Universitas Indonesia menggunakan Google Earth Pro dan QGIS. Jadi ini sangat penting buat teman-teman yang akan menggeluti bidang remote sensing dan machine learning. Jadi kita akan mengambil data spasial menggunakan satelit ya. Sebenarnya cara mengambil satelit data spasial itu bisa menggunakan satelit, bisa menggunakan drone. Nah, kita akan di session ini menggunakan satelit ya. Bersama saya ada Rahmat Iskandar. Oke, pertama requirement tools yang diperlukan teman-teman ini perlu menginstall dulu ada yang namanya Google Earth Pro. Ini sangat mudah, teman-teman tinggal di googling aja ketika eh, download Earth Google Pro gitu ya. Jadi nanti akan di eh, teman-teman download versi desktopnya. Jadi koneksinya kita kan semuanya menggunakan akun Google lah, jadi semuanya terintegrasi. Kemudian QGIS atau Quantum GIS ya. Ini sebenarnya yang diperlukan nanti buat kita konversi dari file yang kita peroleh. Kan si Google Earth Pro, saat ini kurang ya. Google Earth Pro itu kan kita bisa mencium presisi ya, tetapi kita tidak bisa mengambil data. Nah, kenapa? Karena si Google pun kan jualan. Jadi makanya kalau teman-teman secara simpelnya, kenapa kita bisa menggunakan GPS gitu ya, menggunakan map kalau misalkan di driver di apa? Ya dia bayar ke Google. Dan Google pun bisa bayar ke orang yang membuat, mungkin ada yang pihak tertentu yang ini misalkan membuat lokasi sampai sini dipoto image-nya, makanya Google-nya nge-update itu ya. Nah, kemudian ini perlu kita untuk konversi filenya, kemudian kita akan memerlukan buat coding, jadi kita akan membuat program. Ini basisnya adalah JavaScript menggunakan Google Earth Pro, sebenarnya kurang hal lagi ya. Dan kita di sini bisa menggunakan banyak satelit yang bisa gunakan untuk presisi ya. Misalkan satelit Landsat 8, Sentinel-2 atau yang lainnya. Nah, ini kita akan langsung praktekkan ya. Let's Code ini kita akan membuat grup program nantinya. Tapi tentu di session ini saya sampaikan saya ingin membuat dari awal ya. Teman-teman bisa ikuti ya. Nah, pertama yang dilakukan adalah teman-teman cari karena saya sudah install. Kalau belum silakan di install dulu, diklik Google Earth Pro. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Wah, ini keren ya, seperti animasi. Padahal ini adalah bawaan dari si eh, mapnya. Nah, kemudian di sini misalkan saya akan ketikkan aja nih di set ya teman-teman. Misalkan hutan kota UI. Apakah UI punya hutan kota? Oke ya, di sini ya. Hutan UI, University of Indonesia. Nah, ini kan nah kita set aja nih. Nah, dia maka akan zoom gitu ya, mendekati ke hutan kota UI. Nah, kalau nggak salah di sini saya sudah membuat poligonnya ya, tapi saya akan membuat dari awal buat ke teman-teman. Eh, ini misalkan kita akan ambil area ini nih. Kalau teman-teman lihat, teman-teman yang sudah main ke UI, itu kan UI itu, ini UI yang di Depok ya, di kampus utamanya, karena UI ada juga di Salemba ya untuk program khusus kalau nggak salah S2 Magister Teknologi Informasi itu ya. Kebetulan salah satu pembimbing saya, maaf penguji saya itu Prof. Eko, beliau eh, bertugasnya di sana ya. Oke, kita akan buat ya, misalkan, ini cara buatnya gimana? Nah, kita kan selaku melakukan penelitian nih luas banget UI ini. Nah, sampai di dalam ini mungkin ada Balairung, ada danau, ini UI-nya, ini fakultasnya. Nah, misalkan yang mana yang akan kita ambil, yang disebut hutan UI-nya, misalkan saya akan ambil dari potongan ini nih. Ya, nanti kalau kita melakukan penelitian, tentu harus di cross check di dalam dirinya.
Misalkan saya melakukan penelitian real untuk S3 saya di Dokter Ilmu Komputer untuk untuk model AHP hutan kota berbasis pendekatan learning dan remote sensing itu di Tebet Ecopark. Nah, saya buat dulu secara zoomnya, poligonnya, saya codingkan itu. Tetapi dalam berinya saya harus observasi, saya harus di interview dan checking map yang kita buat itu sama atau tidak itu dengan data realnya. Ternyata ketika saya cek itu, Masya Allah sama ya. Ya 97%-an sama aja kalau kita diakurasi di machine learning kan dari 80% ke atas itu udah bagus itu. Memang kalau persis 100% tidak mungkin ada gitu ya. Ya, kecuali kalau misalkan kita di tingkat tingkat eh, eh, desain pesawat terbang itu harus dari awal itu ya. Ini misalkan bikin programmingnya kan kalau ini terjadi apa tuh si pesawatnya berat sebelah tuh ini bahaya gitu. Makanya kan kalau ada beberapa kasus itu yang masuk ke dalam critical systemnya. Tetapi selama bukan critical system, nggak masalah. Misalkan kalau teman-teman lihat di quick count ya ketika ada pemilu itu ya, dia kan menyebutkan tingkat derajat errornya berapa persen gitu ya. Oke, eh, mari kita asumsikan saya akan ngambilnya dari sini gitu ya. Saya akan ngambilnya dari sini. Maka di sini saya akan membuat di sini ya teman-teman ya di My Place, klik kanan. Kemudian saya akan add folder dulu ya. Saya akan namakan misalkan Urban Forest UI. Nah, saya akan membuat namanya hutan kota UI. Kemudian saya klik OK. Nah, maka di sini sudah ada ya. Oke, yang lainnya saya perkecil dulu. Oke. Nah, di sini eh, kita klik kanan lagi, sudah ada foldernya ya, teman-teman ya. Klik kanan, kemudian add eh, polygon. Nah, polygon ini kita boleh namakan juga. Misalkan nama polygon ini kita namakan polygon urban forest Universitas Indonesia. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa tentukan teman-teman ya, kalau misalkan di coloringnya fill and outline, ini nanti si si warna apa tuh? Warna yang menutupinya akan ada putihnya gitu ya. Kalau misalkan tidak, maka tidak akan ditutupi. Kemudian kita misalkan bisa atur di measurementnya. Kita ingin atur nanti mungkin dalam meter ya, meter parameternya meter. Kemudian areanya berapa hektar sih yang kita buat itu ya. Nah, dan kita coba ini simpan aja di sini. Pertama klik aja di sini teman-teman. Nah, klik caranya ini ada kotak ya, lihat teman-teman ya, ada titik biru ya. Ikutin aja, klik lagi, klik mouse yang kiri, klik lagi terus. Nah, kita buat garis terus. Nah, itu yang saya sampaikan kita pilihnya fill and outline ya. Ya kalau mau dihilangkan bisa di ini, kalau misalkan menghalangi tutupnya bisa dihilangkan. Kalau masih kebaca ya nggak apa-apa, silakan. Nah, terus oke. Nah, oke, akan ini. Kenapa ada lekuk-lekuknya? Kan di sebelah UI itu kan ada aja nih teman-teman, ada jalan utama itu jalan dari Depok ke Lenteng Agung. Depok itu kan perbatasan Jakarta ya. Depok Lenteng Agung. Nah, jadi ini jalan-jalan menuju Jakarta udah perbatasan. Nah, ini kan menutupi ya. Kalau misalkan bingung, ya ini dihilangkan aja. Mungkin hanya outline saja. Nah, ini dari sini tadi ya. Nah, ke sini. Kalau tadi masih kebaca silakan. Oke. Oke, kira-kira sampai sini ya teman-teman ya. Nah, jadi misalkan kita asumsikan bahwa si hutan kota ini nanti supaya betulnya kan kita bisa observasi, kita bisa komunikasi dengan pihak pengolah hutan kotanya, karena ini punyanya Universitas Indonesia, jadi ada di UI ya. Nah, kemudian kalau sudah, silakan di ini aja teman-teman klik OK. Nah, yang kita perlukan ketika kita sudah buat poligon apa? Kita sudah poligon kan kita yang memerlukan adalah
kita ingin ini menjadi library yang akan kita codingkan menggunakan Google Earth Engine ya. Jadi karena kita tidak bisa ambil data ini gitu ya, kecuali menggunakan satelit. Tadi misalkan Landsat 8 itu bisa sampai jangkauan 30 meter, dekat lah. Karena kan kalau satelit itu bisa sampai ribuan kilometer, sampai jutaan gitu ya. Nah, beda dengan drone paling tinggi hanya 50.000 kaki ya. Coba teman-teman lihat di YouTube channel saya dengan judulnya apa bedanya si satelit dan drone, saya jelaskan. Ada satelit GEO, ada satelit yang sekarang low orbit ya, seperti yang mungkin sekarang banyak dipakai di punyanya Elon Musk ya. Oke, nah kita kita akan menggunakan itu teman-teman. Jadi di sini kita klik kanan di foldernya, kemudian save flash as, sorry, save flash as atau apa? Iya, sebentar. Klik kanan, iya, kita save. Nah, misalkan datanya mau disimpan di mana? Misalkan mungkin saya simpan di sini aja. Ya teman-teman nanti kalau praktek ya silakan teman-teman di drive yang teman-teman buat. Misalkan saya buat, oh sekarang udah 2025 ya. Misalkan data riset 2025. Nah ini misalkan nama filenya Polygon UF Universitas Indonesia. Jenis filenya bisa KMZ atau KML biasanya ya teman-teman ya. Jadi ini tidak ada masalah nih. Oke, nah, kemudian kalau sudah oke, artinya kita coba cek di folder ya teman-teman. Kita tadi simpan, saya bikin folder data riset 2025. Ya, oke, bentar, saya tadi sempat kemana ya? Wah, ini matanya orang jelas. Oke nih, ada di sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Data filenya KML. Jadi ini poligon yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan, ini kita udah anggap beres dulu nih. Kita udah anggap beres. Kemudian kita memerlukan sekarang ada yang namanya eh, QGIS. Nah, sebenarnya bisa QGIS, bisa ArcGIS ya. Saya sudah install ini QGIS Desktop 3002. Ini juga yang free-nya ya, teman-teman. Jadi kita kita sebenarnya jangan khawatir menggunakan banyak software yang open source itu ya. Nggak masalah. Kalau misalkan kita coding di Java, Python itu banyak perusahaan di dunia yang menggunakan open source itu ya. Oke, kita buka dulu. Dan tentu saja kalau menggunakan yang license tidak masalah juga. Biasanya kalau di company pemerintahan atau tertentu dia berlangganan yang license juga, seperti dari Microsoft misalkan atau misalkan dari yang lainnya. Nah, kita di sini akan buat ya mungkin baiknya kita buat yang baru saja ya. Di sini New Empty Project atau diklik yang ini sama aja. New Project. Nah, kemudian kita langsung ini teman-teman ya. Ini ada tulisannya import KML atau KMZ. Nah, kita pilih. Nah, maka akan tampil di sini suatu pom window namanya import KML KMZ. Kita klik di sini nih di sebelah kanan ini kan ada import nih, ada yang browse. Nah, kemudian tadi kita masuk ke raportnya baru dibuat tadi saya masih ini. Nah, di sini di yang simpan di folder yang kita buat nama filenya di Polygon Urban Forest satu Hutan Kota UI ya. Nah, di sini yang lainnya kalau opsional biarkan aja. Opsional itu kan bisa dipakai atau bisa tidak. Nah, kemudian kita run. Nah, maka ini dia akan menghasilkan si apa tuh si scriptnya ya, script runningnya ya. Nah, kemudian di klik close aja. Nah, tadi yang kita buat ini ya, teman-teman. Sama kan? Nah, ini yang kita buat QGIS. Nah, jadi tadi kita mau buat lekukannya hutang itu yang ini nih. Sampai sini, ini perjalanan penelitian ke Jakarta. Ini kampus UI-nya tidak kita buatkan karena kampus UI-nya bukan bukan hutan kota. Kecuali kalau misalkan hutan kotanya Tebet Eco Park, hutan kota Serengseng, di dalamnya
ada jogging track, bicycle lain, ada tempat komunitas yang makan. Mungkin ketika ada orang seperti ngumpul, ada makan di sana, kita ambil karena memang itu bagian dari hutan kota. Tapi kalau UI kan ini perguruan tinggi yang eh, kita kenal lah, perguruan tinggi negeri yang bagus di Indonesia. Dia punya hutan kotanya. Mungkin nanti next saya juga buat akan yang IPB ya. IPB jauh lebih bagus lagi. Kenapa? Karena IPB di kampus utamanya yang Dramaga, dia eh, memang punya fakultas kehutanan dan memang sangat luas. Jadi, nah untuk yang IPB itu kita bisa ambil di arenanya si kampus-kampus di dalamnya terdiri dari banyak-banyak hutan dari pinggirannya juga. Eh, bagus ya untuk hutan kotanya ya. Oke, kalau sudah kita di sini klik kanan ya teman-teman, klik kanan di poligonnya, kemudian kita eh sebentar, export ya teman-teman ya. Klik kanan, kemudian pilih export, pilih save picture as. Nah, save picture as. Nah, maka akan tampil di sini suatu window box lagi nih, save vector layer as. Jadi formatnya itu ada RC save file. Jadi teman-teman ada RCS file, nanti yang keluarnya itu yang kita memerlukan filenya nanti file raster ya. Jadi, nah di sini file name-nya apa? Nah, kita teman-teman digeserkan di sini ada simbol elipsis juga, diklik button kotaknya. Nah, ini akan kita simpan di sini ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita simpan dulu. Tadi misalkan saya simpan di D, data riset 2025. Misalkan nama filenya jenisnya kan RC file atau SKP ya. SKP ini library yang kita buat untuk codingan kita di Google Earth Engine nanti. Nah, di sini kita namakan aja. Misalkan bolehlah mungkin ya mau raster atau S3 aja ya atau SHP aja singkat ya. SHP UM UI itu ya. SHP Urban Forest UI misalkan itu ya. Nah, kalau udah, nanti kan akan di sini nih. Nah, jadi layer name-nya biarkan aja. Eh, kemudian eh, ini namanya kan ada jenisnya tuh, ada eh, IPSG berapa, kita biarkan default saja. Kemudian encodingnya UTF-8. Kemudian klik aja oke teman-teman kalau udah. Klik oke. Nah, maka dia tampil yang ungu nih. Nah, ketika yang ungu, ya ini sebenarnya tidak kita perlukan lagi nih. Ini boleh dihapus tadi ya, teman-teman ya. Jadi yang output polygon ini boleh dihapus. Tapi misalkan saya coba biarkan dulu aja untuk session ini. Biasanya saya hapus. Nah, ini yang kita perlukan di sini, teman-teman ya. Ada layer exported. Jadi kita berhasil mengekspor layer successfully ya. Nah, di save di sini. Nah, kita namakan aja. Kita klik teman-teman ini. Nah, tampil ya. Jadi si tampil ada beberapa file ya, ada CPG, .dbf, .vrg, CMD, SHP, SHX. Ini yang kita perlukan nanti untuk membuat codingan di Google Earth Pro. Nah, jadi sekarang kita udah siap coding menggunakan Google Earth Engine ya. Nah, ini saya ingin videonya saya buat potong-potong biar teman-teman nontonnya lebih apa? Lebih tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang. Jadi saya sebut saja nih membuat apa tadi Polygon Urban Forest dengan Google Earth Pro dan QGIS part 1. Nah, part 2-nya simak ya teman-teman ya. Kita akan membuat coding di Google Earth Engine menggunakan satelit NC8 untuk hutan kota ini. Apa yang kita analisis teman-teman? Nah, balik lagi dulu ke sini. Nah, yang kita bisa lakukan penelitian ini, kita mau analisis apa sih kalau misalkan dengan satelit itu ya? Banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Yang akan kita analisis diantaranya adalah satu, misalkan NDPI. NDPI ini adalah tingkat kesehatan pepohonan. Jadi kehijauannya. Makanya kalau hutan kota kan ada NDPI ini. Kemudian ada juga FCD. Ini adalah kerapatan tutupan tajuk hutan. Jadi kalau semakin rapat tutupan tajuk hutannya, itu kan semakin bagus. Semakin rimbun, semakin nyaman orang wisata. Kemudian kita bisa teliti juga LST-nya, land surface temperature-nya. Jadi kalau semakin teduh, tadi FCD-nya semakin bagus, NDPI-nya sehat, gitu pohon-pohonnya, maka suhunya pun kan cenderung
nyaman gitu. Misalkan saya beberapa kali observasi di hutan kota yang saya teliti untuk penelitian S3 saya, itu saya sampai jam 11 pun kalau di normal biasa kita kan di apalagi kita tinggal di Depok nih sebelahan Jakarta ya, hanya 50 meter sebelahnya udah Jakarta ya. eh, Panas kan gitu kena Depok Jakarta itu gitu ya. Tetapi ketika di hutan kota tersebut kok jam 11 masih nyaman, orang masih sepedaan, jogging track, eh, bermain. Itu kenapa? Karena FCD-nya bagus itu. Jadi sangat rimbun, makanya dia sampai siang pun tidak merasakan panas gitu ya. Nah, itu sangat bagus. Nah, ini yang akan kita teliti. Mungkin yang akan kita coba teliti dulu, akan kita coba bandingkan nanti penelitiannya misalkan NDPI dulu atau FCD. Nanti kita bisa bandingkan kalau menggunakan satelit yang Landsat 8, kita bandingkan dengan Sentinel-2 bagaimana gitu ya. Oke, saya kira itu dulu teman-teman ya. Cukup dulu untuk kali ini. Saya akan lanjutkan di video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.